Pernah nggak sih kalian melihat seseorang yang tetap memilih bertahan meski semua orang di sekitarnya sudah memperingatkan soal risikonya? Itulah yang sedang terjadi pada hubungan baru Julia Prastini atau Jule dengan Shahran Disenki. Di saat sebagian besar netizen ramai-ramai mengingatkan masa lalu Jule yang penuh kontroversi, Shahran justru tampil ke depan dan menyatakan satu hal yang membuat publik semakin terkejut. Ia mengaku siap menghadapi segala konsekuensinya. Pernyataan itu muncul setelah hubungan mereka menjadi sorotan besar di media sosial, bukan tanpa alasan. Nama Jule hingga hari ini masih sangat lekat dengan kisah kandasnya rumah tangga bersama mantan suaminya, Na Da-hun. Bagi banyak orang, kisah tersebut belum benar-benar terlupakan. Melalui unggahan di media sosial pada 18 Juni 2026, Shahran akhirnya buka suara. Ia mengaku memahami kekhawatiran publik, namun meminta agar dirinya diberi ruang untuk menjalani pilihan hidup yang telah dipikirkan dengan matang. Menurut Shahran, ia tidak menutup mata terhadap masa lalu Jule. Ia mengetahui berbagai kontroversi yang pernah terjadi. Namun alih-alih terus menilai seseorang dari kesalahan masa lampau, ia memilih melihat bagaimana Jula berusaha menjalani kehidupannya saat ini. Bahkan dengan tegas ia mengatakan bahwa dirinya siap menerima segala risiko dari keputusan tersebut. Bunyi. Serem banget bunyi. Iya dong. Makan aku. Lihat lidah Prancis aku. Pernyataan itu langsung memicu perdebatan baru. Sebab bagi banyak netizen, luka lama yang melibatkan Na Da-hun masih membekas kuat. Dulu, rumah tangga Jule dan Da-hun sempat dianggap sebagai salah satu pasangan favorit publik. Perbedaan budaya Indonesia dan Korea Selatan yang mereka jalani terlihat harmonis dan menginspirasi banyak pengikut mereka, namun citra itu runtuh ketika hubungan rumah tangga tersebut diterpa isu hadirnya orang ketiga. Situasi semakin rumit setelah berbagai konflik pribadi mulai terungkap ke publik. Salah satu momen yang paling banyak dibicarakan saat itu adalah ketika muncul konten yang dianggap menyinggung anak-anak hasil pernikahan Jule dan Da-hun. Bagi Da-hun, hal tersebut dianggap sudah melewati batas. Sejak saat itu, keputusan untuk mengakhiri rumah tangga mereka tampaknya menjadi pilihan yang tidak bisa lagi dihindari. Aku nggak pernah mengizinkan ya anak-anak ketemu selingkuhan. Aku nggak pernah izin anak-anak ketemu selingkuhan. Itu ya jujur belakangan stres banget, kayak terutama kayak aku lihat konten-konten kayak Papa Tiri Safri gitu-gitu. Pertama itu emang selingkuhan, dia yang merusak rumah tangga anak-anak aku, tapi dia ngaku kayak beliin baju lah apalah, itu tuh kayak menurut aku nggak mustahil aja. Ya aku nggak mungkin aku larang kan, gimana pun ya ibu kandung, aku juga paham, tapi aku nggak pernah izin ya anak-anak ketemu selingkuhan. Dia sampai sekarang pun nggak pernah minta maaf ke aku. Dia emang siapa? Dia yang emang berhak ketemu anak. Coba bayangin jadi aku ya, aku mati-mati jagain anak, tiba-tiba Safri dibilang Papa Tiri. Kalian perasaannya di mana? Anak-anak nggak perlu Papa Tiri. Setelah perceraian tersebut, kehidupan pribadi Jule kembali menjadi sorotan. Hubungannya dengan Safri berkali-kali memunculkan berbagai spekulasi di media sosial. Mulai dari dugaan tinggal bersama hingga rumor kehamilan yang sempat ramai diperbincangkan publik. Bukan sebelum sama aku, gitu ceritanya. Jadi, gimana ya? Gak mungkin gitu. Ya gak sih? Iyalah. Namun kabar tersebut kemudian dibantah oleh sahabat dekat Jule, Clara Shinta. Clara meminta masyarakat untuk tidak mudah mempercayai spekulasi yang belum terbukti kebenarannya. Ia juga mengingatkan agar publik tidak menyebarkan informasi yang berpotensi merugikan orang lain. Saya sejauh ini berteman baik juga sama Jule, bukan maksudnya teman karib, tapi saya kenal baik dia. In personal aku nggak ada masalah sama dia, nggak ada ketemu-ketemu seperti itu. Berarti membaca adanya pas juga sampai ke
kamar saya. Sambil PC-an sama dia. Mungkin jadi serius atau cuma nama biasa saja sih Kak? Apa? Fitnahan di belakang. Enggak lah, biasa aja kan, namanya juga selebgram, ada-ada aja kabarnya. Udah nggak terkejut sih hal-hal kayak gitu, biasa aja. Kang Tahir ini lapor Adanya temenan sama Jule itu ketimpa juga masih Kak mungkin. Enggak. So far kalaupun dia ada masalah itu pribadi dia, tapi kalau sama aku orangnya nggak ada masalah. Berarti ada komunikasi baik sama Jule sendiri ya Kak ya? Kadang-kadang ada komunikasi tapi nggak jauh kok. Ada kabar katanya Kak Jule kabur. Iya, Enggak ya, nggak ada, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh jahat kitanya, nggak ada. Insya Allah. berarti laporan berita soal Insya Allah hoaxnya, insya Allah ya. dengan lapor Di tengah berbagai rumor itulah, publik kemudian dikejutkan dengan kemunculan sosok baru bernama Syahran Decently. Pada pertengahan Juni 2026, Jule dan Syahran resmi memperlihatkan hubungan mereka ke publik, tetapi bukannya mendapat sambutan hangat, hubungan tersebut justru memicu gelombang komentar yang sangat besar. Sebagian netizen mengaku heran dengan keputusan Syahran. Banyak yang mengingatkan rekam jejak masa lalu Jule. Bahkan tidak sedikit yang secara terang-terangan memperingatkan Syahran agar berhati-hati. Namun menariknya, semua peringatan itu tampaknya tidak mengubah pendirian Syahran sedikitpun. Dan disinilah letak pertarungan sebenarnya. Bukan sekadar soal kisah cinta dua orang dewasa, tetapi tentang benturan antara masa lalu dan kesempatan kedua. Di satu sisi, netizen menilai rekam jejak seseorang adalah cerminan yang layak dijadikan pertimbangan. Di sisi lain, Syahran memilih percaya bahwa manusia bisa berubah dan berhak mendapatkan lembaran baru dalam hidupnya. Kini hubungan mereka berada di bawah sorotan jutaan pasang mata. Setiap langkah, setiap unggahan, bahkan setiap gestur kecil akan terus diamati dan dinilai oleh publik. Pertanyaannya, apakah keyakinan Syahran akan terbukti benar? Ataukah berbagai peringatan yang selama ini digaungkan, netizen justru akan menjadi kenyataan? Untuk saat ini, belum ada yang tahu jawabannya. Yang jelas, kisah asmara Jule dan Syahran kembali membuktikan satu hal. Di era media sosial, masa lalu mungkin bisa berlalu, tetapi jejak digital seringkali tidak pernah benar-benar pergi. Kalau menurut kalian, apakah seseorang pantas mendapatkan kesempatan kedua meski memiliki masa lalu yang kontroversial? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.